Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam, Pak Kiai. Lah iki, Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ali Imran itu ada ayat yang berbunyi, Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa itu bagi Allah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian Allah berkata, maka jadilah sesuatu itu. Artinya terciptalah Nabi Adam alaihissalam. Ini jelas bahwa ayat menunjukkan Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah SWT tanpa melalui proses pernikahan seorang bapak dengan seorang ibu. Jadi Nabi Adam adalah manusia pertama. Ayat ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi SAW qala, beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jalla Adam alaihissalam. Allah azza wa jalla menciptakan Nabi Adam alaihissalam biyadihi, yaitu dengan kekuasaannya, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa nufikha fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan kepada Nabi Adam roh dari Allah Subhanahu wa taala, wa amaral malaikata an yasjudu lahu, dan Allah perintah kepada para malaikat untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam, fasajatu illa iblis, maka sujudlah para malaikat itu kecuali iblis, karena minal jinni, yang mana iblis itu konon berasal dari jenis jin, fafasaqa an amri rabbi, maka iblis itu fasik atau mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, ayuhan nas ala inna rabbakum wahid, hai para manusia, ketahuilah bahwasannya Tuhanmu itu satu, wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya orang tua kalian itu adalah satu, kullukum min adama wa adamu min turab, semua itu berasal dari Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini dalam riwayat Imam Bukhari, yang jelas hadisnya adalah hadis sahih. Ada juga dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis sahih yang ringkasnya min hadis syafa'ah al-masyhur, ini dari hadis syafaat yang sangat masyhur, tatkala manusia itu berada di padang mahsyar, fayaqulu ba'dun nas, lantas berkatalah sebagian dari orang-orang yang berada di padang mahsyar, abukum Adam, orang tua kalian itu adalah Nabi Adam. Fayatunahu, lantas orang-orang pada mendatangi Nabi Adam, fayakulun, dan mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah segenap manusia. Khalaqakallahu biyadihi, yang Allah menciptakan engkau itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya secara langsung. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah
meniupkan kepada engkau, hai Nabi Adam, dari roh ciptaan Allah. Wa amaral malaikata fasajadulaka, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Wa askanakal jannah, dan Allah menempatkan engkau, hai Nabi Adam, di surga. Ala tasfa'ulana ila rabbik, tidakkah engkau mau mensyafaati kami, memohonkan kami kepada Tuhanmu? Ini jelas riwayat sahih. Jadi Allah SWT lah yang menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya, bukan melewati proses pernikahan ayah dan ibu, bukan. Wa fi riwayat indal Bukhari, sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari tertera, anta abun nas, engkau adalah ayahnya semua manusia. Khalaqakallah biyadihi, yang Allah menciptakan dengan kekuasaannya. Fa'asjadalaka malaikatahu, dan Allah perintah para malaikatnya untuk sujud kepadamu, maksudnya kepada Nabi Adam. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan Allah yang mengajari engkau secara langsung nama-nama segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini juga sama dalam riwayat Imam Muslim, anta Adam, engkau adalah Nabi Adam, Abul Khalaq, yaitu ayahnya segenap manusia. Khalaqakallah biyadihi, yang Allah menciptakan engkau itu dengan kekuasaan Allah. Wa nafakha fika min ruhihi, dan Allah meniupkan bagimu dari roh ciptaannya. Ketentuan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam itu sebagai manusia pertama dengan ayat dan hadis-hadis ini adalah menjadi ijma para ulama tanpa ada yang mengingkari. Karena itu Imam Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, atlaqa ba'duhum anna mukhalifal ijma yakfur. Bahwasanya sebagian ulama itu mengatakan bila mana ada orang yang mukhalafah atau menentang ijma para ulama itu yakfur, bisa membuat seseorang itu kufur. Na'udzubillah min dzalik. Paling tidak kalau ada orang ingkar terhadap ijma, ini ada orang fasik. Dan menurut sebagian ulama, orang yang fasik dalam masalah akidah ini tidak sah menjadi imam sholat. Karena itu mari kita senantiasa mempelajari ilmu agama ini dengan benar, jangan mengikuti pendapat-pendapat yang sesat, apalagi pendapat yang bisa menyebabkan kekufuran. Semoga bermanfaat.